Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 6, tema 4, di subtema 3, globalisasi dan cinta tanah air. Di pembelajaran 3 ada pelajaran bahasa Indonesia, IPA, PJOK di halaman 112 sampai dengan 117. Adik-adik untuk melihat video lain bisa klik di kanan atas videonya, nanti akan ada playlist dan juga video rekomendasi lainnya. Dan tapi ini sesuai dengan judulnya ya. Kalau mau yang lebih lengkap bisa klik di kolom deskripsi, nanti ada daftarnya. Seperti ini. Nah, misalnya adik-adik kelas 6 ya, berarti pilih yang ini. Klik linknya atau klik biru-birunya, nanti kita akan masuk ke playlist di kelas 6. Misalnya adik-adik mau lihat kelas 6 tema 3, berarti pilih yang ini. Nanti kita akan masuk ke playlistnya nih. Nah, di sini berurutan ya dibuatnya ya adik-adik. Jadi bisa lihat saja di sini. Adik-adik bisa cari mulai dari subtema berapa, pembelajaran berapa, dan juga halaman berapa. Di scroll aja ke bawah sampai ketemu ya. Nah, ada Dayu nih katanya pencaksilat adalah warisan budaya Nusantara yang telah mendunia. Ayo kita tunjukkan rasa cinta tanah air dengan mempelajari pencaksilat. Nah, hari ini siswa kelas 6 akan melanjutkan pelajaran pencaksilat. Sambil menunggu jam pelajaran dimulai, mereka berdiskusi tentang kejuaraan pencaksilat yang diselenggarakan di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah pada tahun 2010 yang akan dihadiri sekitar 30 negara. Itu bukti bahwa pencaksilat sudah mendunia. Nah, ini ada gerak dasar dalam pencaksilat yang sudah adik-adik pelajari ya, yaitu pola langkah, sikap pasang, pukulan, dan tangkisan. Nah, kemudian berikutnya akan mempelajari lebih dalam tentang sikap pasang, ya, yaitu sikap kuda-kuda, sikap tubuh, dan sikap tangan. Nah, ini nanti ditunggu arahan dari Bapak Ibu Guru ya, karena ini contohnya hanya berupa gambar. Ini gambar kuda-kuda depan sejajar, kuda-kuda depan terputar, kuda-kuda depan serong, kemudian kuda-kuda depan silang, dan kuda-kuda silang belakang. Nah, kemudian ini juga ada lagi yang sikap pasang tengah ya. Nah, kemudian yang ini sikap pasang dengan jongkok ke samping ya. Nanti dipraktekkan ya adik-adik sesuai dengan arahan guru. Kemudian berikutnya ada teks eksplanasi dengan judul Teknologi Hijau di Era Globalisasi. Nah, ini adik-adik bisa baca dahulu, di pause dulu videonya atau adik-adik bisa baca dari buku sendiri. Nah, lalu berikutnya lengkapi teks eksplanasi tersebut menjadi satu teks utuh. Ya, ingat kembali ciri-ciri dari teks eksplanasi, yaitu paragraf pertama biasanya adalah pernyataan umum dari topik masalah. Paragraf kedua, deret penjelas berisi fakta, pembuktian, proses dari masalah yang disajikan secara berurutan dan sistematis. Ya, kemudian paragraf ketiga biasanya isinya adalah simpulan atau pesan atau kesan penulis tentang topik tersebut. Nah, kita buat di sebelah kanan ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini sesuai dengan paragraf 1 ya. Kemudian berikutnya yang kedua, paragraf kedua. Nah, yang ini berarti ini yang bagian kosong setelah PLTS ya. Mulai dari sini sampai sini. Ya. Boleh dituliskan ya adik-adik ya. Lalu yang paragraf ketiga. Nah, ini paragraf ketiga sebetulnya. Simpulan. Nah, ini adalah simpulan, ini sesuai dengan yang ini, ya. Oke, kita ke yang selanjutnya ya. Nah, sekarang mengapa kita tidak mencoba membuat kompor tenaga surya? Nah, seperti ini adik-adik ya percobaannya, langkahnya. Kita mencari dulu atau menyediakan bahan dan alatnya, yaitu 2 kotak berbahan kayu atau triplek yang berbeda ukuran dengan selisih sekitar 1 inci ya setiap sisinya. Kemudian koran atau sobekan kertas, kertas konstruksi berwarna hitam, 4 lembar kardus, pisau cutter, pembungkus makanan berbahan aluminium atau plat logam. Aluminium foil juga bisa digunakan ya, tapi akan cepat kotor, jadi harus sering diganti. Plester atau perekat karet, 8 buah tangkai penyangga, ini boleh menjadi pilihan. Lalu lem tahan panas yang kuat daya rekatnya, ini juga pilihan. Nah, caranya yaitu tempatkan kotak kecil di dalam kotak yang lebih besar seperti ini ya.
Lalu ini kan, karena kotaknya berbeda ukuran, ada celahnya. Nah, ini diisi dengan, sobekan kertas atau koran. Lalu dialasi bagian dalam kotak kecil dengan kertas konstruksi hitam. Ini akan menambah tingkat panas kotak. Lalu lapisi 4 buah karton dengan bahan pemantul cahaya matahari yang terbuat dari plat aluminium. Pastikan tidak ada lapisan pemantul yang terlipat atau berkerut ya. Nah, nantinya jadinya seperti ini nih adik-adik ya. Nah, ini nanti bisa adik-adik, lakukan percobaannya ya. Kemudian nanti diikuti juga arahan dari Bapak dan Ibu guru. Nah, bagian air renungkan ini sebutkan setidaknya 3 hal yang adik-adik pelajari. Yang pertama tadi membuat kompor ya. Kemudian apa tadi di atas juga mempelajari teknik pencaksilat dan juga membuat, melengkapi teks eksplanasi. Kemudian berikutnya nilai-nilai apa? Nah, ini disesuaikan dengan adik-adik sendiri. Manfaat pembelajaran juga disesuaikan dengan jawaban adik-adik sendiri. Apa yang dapat kamu lakukan dalam kehidupan sehari-hari sehubungan dengan pembelajaran hari ini? Nah, yaitu yang pertama adalah, tentang pembuatan kompor ini ya. Ternyata kita bisa membuat kompor sendiri ya. Nah, kemudian kerjasama dengan orang tua, ini adik-adik bercerita ya. Nah, pembelajaran kita sudah selesai adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.